Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari Ibu ajak kita berdoa. Kita berdoa. Doa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kita mulai dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, sebelum kita lebih jauh mempelajarinya, kita menggunakan ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Salah satunya dalam ilmu fisika, yaitu tentang gerak parabola. Mungkin kalian pernah mendengarnya. Misalnya saat kita atau kalian menendang bola, nanti tendangan bola itu akan membentuk lintasan yang berbentuk parabola. Dengan persamaan kuadrat, maka bisa dihitung pada detik keberapa bola itu akan menyentuh tanah setelah ditendang. Nah, di sini ada bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang perlu kalian ingat adalah bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Kenapa dikatakan persamaan kuadrat? Yang pertama, karena ada tanda sama dengan. Persamaan berarti sama dengan. Kuadrat karena salah satu ada kuadratnya atau ada bilangan yang dikuadratkan. Ya, atau ada bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Nah, bentuk kuadrat ini, A ini adalah disebut dengan koefisien X kuadrat atau angka yang ada di depan X kuadrat. B di sini adalah koefisien X atau bilangan atau angka yang ada di depan X. Kemudian C adalah konstanta atau nilai tetap. Dan C ini tidak bisa diubah. Kalau angkanya 3 ya 3, kalau 2 ya 2. Kalau min 3 ya min 3, itu namanya bilangan konstan atau bilangan tetap. A, B, dan C adalah bilangan real. Dengan syarat bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Tapi B atau C-nya boleh sama dengan 0. Itu tidak menjadi masalah, ya. Nah, lanjut. Kita lihat contoh seperti ini. Ada beberapa bentuk persamaan kuadrat. Kita dulu belajar terlebih dahulu mencari mana A, B, dan C. Atau kita menentukan supaya kita lebih memahami ya persamaan kuadrat itu. Di sini bentuk yang pertama. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu. Apa tadi? A kita tentukan dari mana? A adalah angka yang ada di depan X kuadrat. Berapa angka yang di depan X kuadrat adalah 1. Dia tidak tertulis. Karena angka 1 itu memang tidak tertulis. Dia tersirat tapi tidak tersurat. Kemudian B-nya berapa? B tadi adalah angka yang ada di depan X. Di depan X adalah min 4. Maka B-nya sama dengan min 4. Kemudian C, bilangan konstannya adalah 3. Ini dikatakan sebagai kuadrat sempurna ya, karena A, B, C-nya ada. Kemudian yang kedua itu adalah 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Kita mengetahui berapa A-nya? Ingat A tadi adalah bilangan yang ada di depan X kuadrat. A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya min 3. Nah, demikian juga yang nomor 3. Nomor 3 ini 9 dikurang 12Y dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Gak usah bingung. Bu, kenapa ini bentuknya tidak seperti persamaan kuadrat? Sama. Bilangan yang ada di depan Y kuadrat atau bilangan yang ada di depan bilangan kuadrat itu disebut dengan A. Berarti A-nya berapa? Sebelumnya, supaya kamu mengerti, kita ubah dulu ke bentuk persamaan kuadrat yang sebenarnya. Maka kita mulai dari Y kuadrat dulu. Karena Y kuadratnya min berarti min Y kuadrat. Dilanjutkan dengan min 12Y plus 9 sama dengan 0. Nah, dari sini mungkin kalian lebih mudah nanti untuk menentukan mana A, mana B, mana C-nya.
Berarti A-nya berapa? A adalah bilangan yang di depan Y kuadrat, yaitu min 1. Di sini 1 ya. Min 1 karena tidak tertulis, dia tersirat tapi tidak tersurat. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah bilangan di depan Y, yaitu min 12. Dan C-nya adalah 9 atau bilangan konstannya. Demikian juga yang nomor 4. Nomor 4 ini dia bukan merupakan kuadrat sempurna. Kenapa? Karena di sini C-nya tidak ada. Tadi pada syarat yang pertama, C boleh sama dengan 0. Atau B juga boleh sama dengan 0. Sekarang pada nomor 4 ini, yang tidak ada adalah C-nya. A-nya 8 karena dia di depan Y kuadrat. B-nya min 24 karena dia berada di depan Y. Dan C-nya sama dengan 0. Kemudian yang nomor 5, ini juga bukan kuadrat sempurna. Karena B-nya tidak ada atau B-nya sama dengan 0. Walaupun sebenarnya tetap merupakan persamaan kuadrat, tapi tidak merupakan kuadrat sempurna. A-nya berapa? A-nya min 16. Karena kita ubah ke bentuk supaya kita tahu mana X kuadrat, mana BX, mana C-nya. Kemudian B-nya berapa? B-nya tetap kita tulis 0. C-nya berapa? C-nya 100. Paham ya anak-anak ya? Jadi pertama kita harus bisa menentukan dulu dari persamaan kuadrat itu mana A, B, dan C-nya. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Cara menyelesaikan persamaan kuadrat berarti kita mencari akar-akar persamaan kuadrat itu. Mencari akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Atau bentuk persamaan kuadrat itu artinya kita menentukan nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Nah, untuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat, disubstitusikan pada kalimat persamaan tersebut, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar. Pengganti variabel X yang demikian disebut akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Sekarang kita lihat contohnya. Tunjukkanlah bahwa X1 7 dan X2 adalah min 7 adalah akar persamaan. X kuadrat min 49 sama dengan 0. Kita masukkan saja X1-nya atau kita substitusikan ke X kuadrat min 49. Maka akan diperoleh masukkan X-nya 7 kuadrat min 49 sama 0. Maka 7 dikuadratkan 49 kurang 49 sama dengan 0. Berarti benar ya. X1 tadi sama dengan 7. Kita masukkan lagi X2-nya sama dengan min 7. Kita substitusikan ke X kuadrat min 49 ke bentuk ini tadi. Maka kita peroleh min 7 dikuadratkan, hasilnya 49. Dikurang 49 sama dengan 0. Berarti benar. Sekarang contoh yang kedua. Selidiki apakah X min 8 merupakan akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat sempurna ya. Ada AX, ada BX-nya, ada C-nya. Sekarang kita masukkan min 8. Kita substitusikan ke persamaan ini. Masukkan X sama dengan min 8 ke X kuadrat. Ke X ini ke yang ada X-nya ya. Ada variabel X-nya. Masukkan min 8 kuadrat. Min 5 kali 8 dikurang 24. Ini min 8 dikuadratkan 64. Min 5 dikali 8 min 40. Dikurang 24. Hasilnya 80 sama dengan 0. Apa benar ini? Salah. 80 tidak sama dengan 0. Kalau 0 adalah sama dengan 0 ya. Berarti min 8 bukan akar dari persamaan kuadrat ini. Kemudian yang ketiga, persamaan Y kuadrat ditambah 9Y ditambah 2P sama dengan 0 adalah Y sama dengan min 5. Tentukan nilai P. Ini ada sedikit perbedaan. Kita mencari nilai P sehingga persamaan itu menjadi persamaan yang benar. Kita masukkan saja Y sama dengan min 5 yang diketahui di soal. Masukkan ke yang ada variabel Y-nya. Min 5 dikuadratkan ditambah 9 kali Y berarti 9 kali min 5 ditambah 2P sama dengan 0. Di sini min 5 dikuadratkan 25. 9 kali min 5 min 45.
ditambah 2P sama dengan 0. 25 dikurang 45, min 20. Ditambah 2P sama dengan 0. Sekarang yang sejenis kita dekatkan atau kita jadikan satu ruas. Maka yang di sebelah kiri hanya tinggal 2P. Min 20 kita pindah ke ruas kanan, berarti 0 ditambah 20. Min 20 pindah ruas menjadi 20. Artinya tandanya negatif ketika dia pindah ruas menjadi positif. Demikian juga kalau tandanya positif dia pindah ruas menjadi negatif. Karena di sini min 20 dia pindah ke ruas kanan menjadi plus 20. Berarti 2P sama dengan 20. P sama dengan 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 10. Itu nilai P-nya. Paham ya anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Ada kalimat terbuka PQ sama dengan 0, di mana persamaan kuadrat itu sudah diketahui faktor-faktornya. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan berikut. A, 2 dalam kurung X ditambah 5 sama dengan 0. Jawabnya, kita ambil ada P-nya adalah 2. Berarti 2 dan Q-nya adalah X ditambah 5. Yang pertama, X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 5. Karena ketika masukkan X-nya min 5 ke sini, ke X di sini berarti min 5 ditambah 5, benar hasilnya adalah 0. Atau dia 5-nya pindah ruas menjadi min dari yang plus tadi. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 5. Nah, contoh yang kedua, 4X dalam kurung 2X dikurang 3 sama dengan 0. Yang pertama 4X-nya. 4X-nya adalah P-nya dan Q-nya adalah 2X dikurang 3. 4X sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 0. Ketika 4 dikalikan 0, ya hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, yang Q-nya. 2X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 2X pindah ruas min 3-nya ke kanan menjadi plus 3. Kemudian X didapat dari 3 bagi 2. Atau X sama dengan 3/2. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Jadi penyelesaiannya, faktornya sudah diketahui. Untuk mencari akar penyelesaiannya, X1-nya berapa tadi kita dapatkan? 0. X2-nya adalah 1/2. Contoh berikutnya. Ini ada faktor dari persamaan kuadrat itu. 2 dikurang 3Y dikalikan 5 ditambah 2Y sama dengan 0. Yang pertama yang P-nya adalah 2 dikurang 3Y sama dengan 0. Berarti min 3Y sama dengan min 2-nya pindah ruas ke kanan. 2-nya tadi menjadi min 2. Y sama dengan min 2 per min 3. Atau bisa kita kalikan dengan min menjadi Y sama dengan 2/3. Demikian juga yang kedua untuk Q-nya. 5 ditambah 2Y sama dengan 0. 2Y sama dengan min 5. Pindah ruas ya. Menghasilkan Y sama dengan min 5/2. Atau kita sederhanakan lagi dikalikan min menjadi Y sama dengan 21/5. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, faktorisasi dengan hukum distributif. Ya. Ini ada bentuk AX kuadrat plus ABX sama dengan AX. Dalam kurung A plus B, faktornya sama adalah A dan X. Demikian juga PX kuadrat min PXQ, PQX sama dengan PX dalam kurung X dikurang Q. Faktornya sama adalah P dan X. Sekarang faktorisasi selisih 2 kuadrat. X kuadrat dikurang Y kuadrat akan menghasilkan X plus Y, X plus Y. Kalau bentuk faktorisasi X kuadrat ditambah BX ditambah C, ini persamaan kuadrat yang sempurna, maka menghasilkan X ditambah P dikali X ditambah Q. Dengan syarat C itu didapat atau bilangan konstan itu didapat dari P kali Q. Ya, merupakan hasil kali 2 bilangan. B itu sendiri adalah P ditambah Q. Artinya merupakan hasil jumlah 2 bilangan.
Kemudian yang ketiga, faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Ini bentuknya dijabarkan menjadi 4 suku. Sehingga diperoleh syarat P kali Q sama dengan A kali C. Dan P tambah Q sama dengan B. Selanjutnya, faktorkanlah bentuknya dengan menggunakan hukum distributif. Jadi, kalau ini kita mencari faktor dulu. Setelah kita mencari faktor, baru kita mencari akar-akarnya. Jadi menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akarnya, kita menggunakan yang pertama dulu dengan pemfaktoran, ya. Karena ada beberapa cara nanti untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini dengan cara memfaktorkan. Supaya lebih jelasnya, nanti anak-anak bisa melihat pembelajaran yang Ibu berikan melalui video, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ini linknya. Silahkan kalian mengamati videonya ini dan sampai selesai. Kalau belum paham, diulang lagi sampai selesai. Dan nanti bagian yang terakhir, ada tugas rumah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ya, ini ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan minggu depan paling lambat sudah dikumpulkan tugasnya ke sekolah. Ada Bapak Ibu guru yang menunggu. Ya anak-anak ya. Dan juga tugas-tugas yang kemarin belum selesai tolong diselesaikan karena ada banyak anak-anak yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya. Ibu mohon kalian menyelesaikannya supaya ada nilai yang kalian dapatkan nanti. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Kita lihat, kita belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kenapa kita menggunakan cara lain? Karena tidak semua bentuk persamaan kuadrat itu dapat kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Kalau ada suatu bentuk persamaan kuadrat tidak bisa dikerjakan dengan cara pemfaktoran, maka kita bisa mengerjakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya seperti ini. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Di sini kita lihat ada bilangan konstannya atau C-nya adalah 12. Dia berada di ruas kiri. Yang pertama kita lakukan adalah kita pindahkan bilangan konstannya ini, 12 tadi kita pindah ke ruas kanan. Menjadi min 12. Tandanya menjadi berubah. Kemudian langkah yang kedua adalah masing-masing ruas ini kita kalikan dengan setengah dari B. B di sini berapa? A-nya 1 ya. Kita tahu A-nya 1 di depan X kuadrat, B-nya adalah 7. Dan C-nya tadi 12. Berarti B per 2. B per 2 dikuadratkan. Ruas kanan juga kita bagi 2. Bilangan B-nya dikuadratkan. Setelah itu, bilangan B ini kita masukkan angka 7. B-nya tadi berapa? 7 kita masukkan. Menjadi ruas kiri 7 ditambah dengan 7 per 2 kuadrat. Ruas kanan juga kita tambah dengan 7 per 2 kuadrat. Kemudian ruas kiri kita sederhanakan bentuk ini menjadi bentuk X plus 7 per 2 dikuadratkan. Kemudian ruas kanan bisa kita hitung. Kita hitung min 12 itu adalah min 12 per 1. Kemudian 7 per 2 dikuadratkan, 7 pangkat 2, 49, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 49 per 4. Ruas kiri tetap kita tulis ini dulu. Kemudian ruas kanan. Ruas kanan kita lakukan penyelesaian. Kita hitung ya. Pelajaran di SD bagaimana menghitung bentuk pecahan ini. Penjumlahan pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Penyebutnya 4. 4 dibagi 1, 4. 4 dikali 12 adalah min 48. 4 dibagi 4, 1 kali 49 adalah 49. Ruas kiri tetap, ruas kanan min 48 per 4 ditambah 49 per 4 menghasilkan 1 per 4. Ruas kiri tadi ada kuadrat. Supaya kuadratnya hilang,
pindah ruas ke kanan menjadi bentuk akar. Tapi kita harus kasih tanda plus min atau plus minus akar dari 1/4. Nah, akar 1/4 berapa? Akar 1/4 adalah 1 diakarkan adalah 1, 4 diakarkan adalah 2, berarti 1/2. Kemudian masing-masing ini kita ambil plus minusnya. Jadi 7/2 tadi kita pindah ruas ke ruas kanan sehingga tinggal di ruas kiri hanya ada X. Kita ambil yang positif dulu. Jadi min 7/2 tadi kan karena dia pindah ruas menjadi min. Min 7/2 kita ambil plusnya dulu. Ini plus 1/2 menghasilkan min 6/2. 6 dibagi 2 hasilnya min 3. Kemudian min 7/2 tadi kita ambil yang minnya lagi. Min 1/2 menghasilkan min 8/2 sama dengan min 4. Nah, ini penyelesaian untuk bentuk persamaan kuadrat ini. Akar-akarnya adalah min 4 didapatkan adalah min 4 dan min 3. Itulah akar-akar penyelesaian kuadrat. Kemudian cara berikutnya adalah dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ini bentuk rumus umumnya, ya. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekarang kita coba contoh soal ini. 28 dikurang 3Y sama dengan Y kuadrat. Kita disuruh menggunakan rumus ABC untuk mencari atau menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Persamaan kuadrat ini belum tepat urutannya. Kita buat ke bentuk umumnya persamaan kuadrat. Berarti mulai dari pangkat 2 atau kuadrat. Berarti min Y ya. Kenapa min Y? Karena dia Y kuadrat ini pindah ruas ke kiri menjadi min Y. Min Y, min Y kuadrat min 3Y plus 28 sama dengan 0. Nah, sebelum kita mengerjakan masukkan ke rumus, kita tentukan dulu mana A, mana B, mana C. A-nya berapa? A-nya adalah yang di depan Y. Di depan Y berapa? 1 atau min 1 karena tanda min di sini. Berarti A-nya sama dengan min 1. B-nya berapa? B-nya adalah angka yang ada di depan Y. Di depan Y adalah min 3. C-nya berapa? C-nya 28. Kemudian A, B, dan C yang kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam rumus ABC ini. B-nya kita masukkan min 3, A-nya kita masukkan min 1, C-nya kita masukkan 28. Kita ikuti, masukkan semua sesuai dengan simbol-simbol yang ada di sini. Sehingga nanti didapatkan X12-nya adalah 3 plus minus 11 per min 2. Nah, sekarang kita ambil satu-satu. Kita ambil yang plus dulu. X1-nya 3 ditambah. Kita ambil yang tambah dulu ya, yang di atas. Ditambah 11 dibagi min 2 sama dengan min 7. Setelah itu, yang kedua lagi. X2-nya kita ambil yang minnya. Berarti 3 min 11 dibagi min 2 sama dengan 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya X1-nya min 7 dan X2-nya adalah 4. Ini maksudnya apa? Artinya bahwa angka min 7 ini ketika dimasukkan ke persamaan ini hasilnya adalah 0. Ketika masukkan lagi Y-nya sama dengan 4, masukkan ke persamaan ini Y-nya 4, sini 4. Ketika kita hitung hasilnya juga sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan penyelesaian atau akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Ya. Nah, berikutnya supaya lebih jelasnya, ini ada video pembelajaran yang Ibu sampaikan ke kalian. Silahkan kalian menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir supaya kalian lebih mengerti. Karena dari video pembelajaran ini nanti kalian lebih mengerti bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan cara rumus ABC. Ketiga bentuk itu sama. Ketika kita lakukan perhitungan dengan menggunakan ketiga macam cara itu hasilnya sama. Tinggal kalian menggunakan mana yang lebih mudah. Apakah dengan pemfaktoran, apakah dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan
menggunakan rumus ABC. Karena hasilnya juga sama. Tapi ketika dengan pemfaktoran tidak bisa, maka cara lain adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Dan yang terakhir, anak-anak, ini ada tugas rumah. Ada satu soal, bentuk kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Kamu menyelesaikan persamaan ini dengan cara pemfaktoran yang pertama. Kemudian yang kedua bikin dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nanti kalau jawaban kalian ketiga-tiganya ini sama dengan cara yang berbeda, berarti jawaban kalian itu sudah benar. Ya. Nah, mungkin ini tugasnya, silahkan dikerjakan di rumah, dikumpulkan ke sekolah. Ibu tunggu tugas kalian kumpulkan. Ada Bapak Ibu guru yang menunggu di sekolah untuk menerima tugas-tugas kalian. Ini kira cukup sekali pembelajaran kita. Ya, tetap semangat terus belajar, jaga kesehatan, dan Ibu ucapkan selamat pagi.